Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Pratiwi Naue. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan sosial antara negara maju dan negara berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan sosial? Jadi kesenjangan sosial adalah kondisi di mana terdapat distribusi yang tidak merata atau ketidakadilan dan tidak kesetaraan yang dialami oleh suatu individu maupun kelompok yang ada di masyarakat dan negara. Nah, contohnya seperti keadaan di lapangan sekarang, pembagian bantuan itu tidak merata atau biasa tidak tepat sasaran. Sebagaimana kita ketahui sekarang, yang mendapatkan bantuan itu bukan hanya pada masyarakat miskin, tapi sekarang kalau ada keluarga orang pemerintahan, itu akan saya pastikan dia juga mendapat bantuan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dari pembagian bantuan tersebut. Selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, yakni miskin ataupun kaya. Nah, contoh lainnya yaitu pada pembagian beasiswa. Seperti yang kita ketahui sekarang, pembagian beasiswa juga itu tidak merata. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu ada anak wakil kepala sekolah itu mendapatkan beasiswa. Jadi yang mendapatkan beasiswa itu juga bukan hanya siswa yang kurang mampu, tapi juga ada kesenjangan sosial lainnya. Berikut ada pengertian negara maju. Jadi, negara maju adalah negara yang berdaulat, yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, infrastruktur teknologi yang canggih dibandingkan dengan negara-negara yang kurang maju. Adapun ciri-ciri negara maju yaitu tingkat pendidikan yang tinggi. Contohnya saya ambil pada negara maju Jepang. Jepang adalah negara yang sangat maju di dunia. Tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, bisa kita lihat pada negara Jepang itu anak-anak usia dini itu sudah dilatih dan tidak dimanja seperti kita sekarang. Anak-anak usia dini di Jepang itu mereka sudah tahu mencuci piring sendiri, mereka disiplin, tanpa diajarkan mereka mau membersihkan kamar, membersihkan rumah. Itu anak-anak usia dini dibandingkan dengan anak usia dini yang ada di Indonesia sekarang. Berikut ada kualitas hidup yang tinggi. Nah, yang berikutnya ada tingkat kesehatan yang tinggi, ada perkembangan ilmu yang tinggi, sangat disiplin, dan pendapatan yang tinggi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Jepang juga adalah salah satu negara yang paling maju di dunia dengan pendapatan yang sangat tinggi juga. Berikut ada negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup relatif sedang, sektor industri yang kurang berkembang, dan pendapatan kapita yang rendah. Adapun ciri-ciri negara berkembang yaitu yang pertama, banyaknya pengangguran, banyaknya penduduk miskin, pendapatan yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, jangan tanya di mana kalau di negara berkembang itu banyak yang pengangguran, karena mungkin itu dari pendidikan yang rendah. Sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang yang terdahulu itu banyak yang pendidikannya tidak lanjut atau tidak lulus atau tidak tamat sampai SMA. Nah, sedangkan untuk melamar kerja itu membutuhkan ijazah. Nah, jadi banyaknya pengangguran. Banyak juga penduduk yang miskin karena tidak ada pekerjaan yang mau dikerja. Seperti itu. Berikut ada faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Pada negara maju itu, sumber daya alamnya mereka itu sangat dioptimalkan, dipergunakan dengan baik, dikelola dengan baik. Nah, makanya itu akan menjadi
suatu lahan pekerjaan, lowongan pekerjaan untuk masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, jika pada negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, tapi mungkin pengelolaannya itu tidak baik. Nah, makanya banyaknya pengangguran, banyaknya penduduk yang miskin karena memang mungkin sumber daya alamnya itu sangat berpotensi tapi tidak dikelola dengan baik, dan kurangnya kreativitas dari masyarakat pada negara yang berkembang tersebut. Yang kedua yaitu ada pengaruh globalisasi. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada kesenjangan sosial karena dengan perkembangannya zaman, dengan perkembangan globalisasi. Yang ketiga yaitu ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini juga sangat penting. Kenapa? Karena dari segi pengelolaan pemerintah apabila salah, itu akan dampaknya juga pada masyarakat. Dampak buruknya itu akan terdapat pada masyarakat, sehingganya sering terjadi kesenjangan sosial. Nah, sekian dulu penjelasan singkat tentang kesenjangan sosial antara negara maju dan negara berkembang dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.